Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Rizky dengan NIM D0103220077 dari kelas 1C Program Studi D3 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat database menggunakan aplikasi SAM. Langkah pertama, kita masuk terlebih dahulu pada aplikasi SAM, lalu kita klik Start pada bagian MySQL. Langkah selanjutnya, kita klik Windows plus R, lalu kita ketik CMD, lalu kita klik OK. Jika tampilan sudah seperti ini, artinya kita sudah masuk ke dalam command prompt, lalu kita akan login sebagai root ke MySQL dengan cara ketik C*SAM*MySQL*bin. Lalu klik enter dan ketikkan MySQL spasi strip u spasi root. Lalu kita klik enter. Selanjutnya kita akan membuat database baru menggunakan nama perbankan 3 dengan perintah sebagai berikut. Ketikkan create database perbankan 3 titik koma lalu enter. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan database yang telah kita buat dengan cara menghubungkannya ke dalam database perbankan 3 menggunakan perintah use perbankan 3. Lalu kita klik titik koma lalu kita klik enter. Jika telah muncul tampilan sebagai berikut, maka database yang telah kita buat telah siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel nasabah menggunakan langkah sebagai berikut, yaitu kita ketikkan create table nasabah buka kurung ID underscore nasabah integer primary key, nama underscore nasabah varchar buka kurung 45 tutup kurung spasi not 0, alamat underscore nasabah varchar buka kurung 255 tutup kurung spasi not 0 tutup kurung titik koma. Selanjutnya untuk melihat isi tabel yang sudah kita buat, kita gunakan perintah des nasabah titik koma lalu kita enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel bank menggunakan perintah sebagai berikut. Ketikkan create table cabang underscore bank buka kurung kode underscore cabang varchar buka kurung 20 tutup kurung primary key, nama underscore cabang varchar buka kurung 45 tutup kurung unique not 0, alamat underscore cabang varchar buka kurung 255 tutup kurung not 0 spasi tutup kurung titik koma. Lalu kita enter. Selanjutnya untuk melihat isi tabel yang telah kita buat, kita ketikkan perintah des cabang underscore bank titik koma. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel rekening. Kita akan membuat tabel rekening menggunakan script sebagai berikut. Create table rekening buka kurung no underscore rekening integer primary key, kode underscore cabang FK varchar buka kurung 20 tutup kurung reference cabang underscore bank buka kurung kode underscore cabang tutup kurung on delete cascade on update cascade, pin varchar buka kurung 20 default petik 1 1 2 3 4 petik 1 not 0, saldo integer default 0 not 0 spasi tutup kurung titik koma lalu kita enter. Selanjutnya untuk melihat isi tabel kita bisa ketikkan des rekening titik koma lalu kita enter. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi menggunakan script sebagai berikut. Kita ketikkan create table transaksi buka kurung no underscore transaksi serial primary key, ID underscore nasabah FK integer reference nasabah buka kurung ID underscore nasabah tutup kurung on delete set 0 on update cascade,
no underscore rekening FK integer reference rekening buka kurung no underscore rekening tutup kurung on delete set null on update cascade koma jenis underscore transaksi varchar buka kurung 20 tutup kurung default petik 1 debit petik 1 not null koma tanggal the time not null default current underscore timestamp koma jumlah integer not null cek buka kurung jumlah lebih dari sama dengan 20.000 tutup kurung spasi tutup kurung titik koma lalu kita enter. Lalu untuk melihat isi tabel transaksi kita ketikkan dash underscore transaksi titik koma lalu kita enter. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel nasabah underscore has underscore rekening dengan script sebagai berikut. Kita ketikkan create table nasabah underscore has underscore rekening buka kurung ID underscore nasabah FK integer reference nasabah buka kurung ID underscore nasabah tutup kurung on delete cascade on update cascade koma no underscore rekening FK integer reference rekening buka kurung no underscore rekening tutup kurung on delete cascade on update cascade koma primary key buka kurung ID underscore nasabah FK koma no underscore rekening FK tutup kurung spasi tutup kurung titik koma lalu kita enter. Nah, untuk mengecek hasil pembuatan database kita gunakan perintah show tables titik koma lalu kita enter. Kemudian untuk melihat struktur tiap tabel dapat kita lakukan menggunakan perintah describe atau dex. Misalnya di sini saya contohkan untuk melihat struktur tabel nasabah dapat kita lakukan dengan perintah dash nasabah titik koma lalu kita enter. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menambahkan sebuah field baru pada tabel database MySQL dengan perintah add. Sini saya akan mencontohkan menggunakan tanggal lahir. Kita menggunakan script alter table nasabah add tanggal underscore lahir date not null titik koma lalu kita enter. Selanjutnya saya akan mencontohkan cara mengubah tipe data field pada tanggal lahir tadi menjadi varchar di tabel nasabah. Kita menggunakan script sebagai berikut. Kita ketikkan alter table nasabah modify tanggal underscore lahir varchar buka kurung 10 tutup kurung not null titik koma. Kenapa menggunakan modify? Karena kita akan mengubah tipe datanya menjadi varchar. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghapus field pada kolom tanggal lahir pada tabel nasabah. Kita akan menggunakan script alter table nasabah drop tanggal underscore lahir titik koma. Yang kita harus pakai adalah dropnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengubah nama kolom dengan perintah change. Kita akan ketikkan alter table nasabah change nama underscore nasabah nama varchar buka kurung 50 tutup kurung titik koma. Selanjutnya adalah mengubah nama tabel pada database MySQL menggunakan script sebagai berikut. Kita ketikkan alter table nasabah rename to NSB. Jadi kita akan mengubahnya menjadi NSB lalu titik koma lalu kita enter. Selanjutnya kita akan melihat seluruh tabel pada database yang telah kita buat menggunakan perintah show tables titik koma lalu kita enter.
Nah, di situ kita bisa melihat semua yang telah kita buat dari awal hingga akhir. Nah, jika sudah selesai semua, kita akan keluar dari command prompt menggunakan exit. Kita ketikkan exit, lalu kita enter. Setelah ada tulisan bye, berarti kita sudah bisa untuk keluar. Itu saja dari saya, cara membuat database menggunakan aplikasi ESAM. Mohon maaf jika ada kekurangan atau penjelasan saya yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.